is me. I was wondering if after all these years you came here to come over. It's free. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for breaking your heart. It don't matter if the leaving doesn't tell you anymore. Dengan kawan kita. Halo pemirsa, artis stand up komedian Coki Pardede ditangkap polisi di rumahnya di Tangerang, Banten karena kasus narkoba. Hasil tes urin Coki positif konsumsi sabu. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serga. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat musuh okupasi Pemirsa, pabrik dan gudang Spring Bed di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Lokasi pabrik yang berada dekat pemukiman membuat warga panik. Kobaran api membakar sebuah pabrik sekaligus gudang Spring Bed pada sebuah kawasan industri di Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya api membuat sejumlah tembok pabrik dan gudang yang ada di lokasi dirobohkan. Puluhan unit damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang terus berkobar. Lokasi kejadian yang dekat dengan pemukiman membuat panik warga sekitar. Kebakaran di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Ya, hasil daripada informasi merupakan ini gudang spon dan kain serta karpet serta alat-alat untuk pembordiran pembuatan kasur. Saat kejadian, para pekerja sudah pulang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Bedeng pekerja proyek pembangunan asrama putri pondok pesantren di Kota Bekasi terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar bedeng pekerja proyek pembangunan asrama putri pondok pesantren Al Hasan di Jalan Rambutan, Jatimakmur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan bangunan semi permanen tersebut. Kejadian yang diduga akibat korsleting listrik ini membuat panik warga sekitar. Listrik pada bedeng, ya. Kemudian mengembang, membesar sehingga di seberang bedeng itu ada tumpukan kayu-kayu bekas steker dan lain-lain. Petugas yang datang segera berupaya memadamkan api. Di kantor pos Jatimakmur, maka kita butuhkan langsung sesuai dengan SOP bahwa itu rumah yang terbakar, maka 4 unit langsung ke lokasi. Kejadian ini dalam penyelidikan. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di Mall Taman Anggrek, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hasil penyelidikan, polisi diketahui ledakan berasal dari mesin genset di parkiran basement mall. Taman Anggrek loh cuy, barusan
Ledakan disusul kepulan asap hitam terjadi di sekitar pusat perbelanjaan Mall Taman Anggrek di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, sempat terekam video amatir. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya memadamkan kobaran. Kejadian ini dengan cepat menyebar dan viral di media sosial. Dari penyelidikan petugas Polsek Tanjung Duren diketahui ledakan berasal dari mesin genset di basement parkiran mall yang saat itu akan digunakan namun justru menimbulkan ledakan. Juga tadi sudah ngecek ke TKP-nya langsung dan juga sudah mengambil gambar, memang itu ada bekas ledakannya. Menurut penjelasan daripada pihak engineering bahwa genset itu kan sudah lama tidak digunakan, ya kan? Jadi selama ini kan sudah lama tidak digunakan karena mall tutup. Jadi tadi itu baru dinyalakan genset itu. Ketika dinyalakan ada letukan pada corong asapnya. Pihak pengelola mall memastikan kejadian ini tidak mengganggu aktivitas mall. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah orang pengantar jenazah merusak sebuah mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perusakan terjadi karena pengemudi mobil dianggap menghadang laju rombongan pengantar jenazah. Aksi pengrusakan mobil yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini terekam video amatir dari ponsel korban. Dari rekaman terlihat sejumlah pelaku dari rombongan pengantar jenazah menghentikan dan merusak mobil. Aksi ini pun sempat viral di media sosial. Aksi pengrusakan terjadi saat korban melintas bersama rombongan pengantar jenazah. Karena dianggap memperlambat laju rombongan, mobil lalu dirusak sejumlah orang. Akibatnya kaca bagian depan dan spion samping mobil rusak parah. Kena motor yang pakai kayu yang bawa bendera putih dipukul mobilku. Loh, aku diam jalan minggir pelan-pelan. Datang lagi pukul lagi mobilku. Sama jendela, Pak jangan pukul mobil Pak. Kita ini tetap minggir, kita tak turang. Lalu turun semua. Rombongan pak. Bahkan dari samping kiri pun kaca spion itu dipecahkan. Menerima laporan pengaduan tersebut, kami langsung akan melakukan proses penyelidikan terhadap para pelaku ini. Kami akan melakukan penyelidikan dan menelusuri jejak daripada rekaman video kekerasan tersebut. Korban telah melaporkan aksi pengrusakan ini ke Polsek Tamalan Rea. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Seorang pesepeda tewas mendadak di depan ruko di Boyolali, Jawa Tengah. Korban tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri saat beristirahat. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang pesepeda di depan ruko di Jalan Solo Semarang, Boyolali, Jawa Tengah. Pemilik ruko menyebut korban dan temannya sebelumnya sedang bersepeda lalu menepi di depan ruko untuk beristirahat. Setelah duduk, korban tiba-tiba jatuh dan tak sadarkan diri. Ingat dua orang itu tadi yang istilahnya kita tolong. Kemudian saya waktu itu langsung ke situ, saya lihat posisinya sudah tidak sadarkan diri. Polisi yang datang di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, korban bernama Edowarto Basuki, warga Kartasurya, diduga meninggal dunia karena sakit jantung. Informasi dari saksi yang mengetahui saat itu kelelahan dan ketika istirahat terjatuh kemudian meninggal. Jam sekitar 6.25. Bahwa yang bersangkutan korban ada data punya riwayat penyakit jantung. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Solo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. Rumah mewah di Karawaci, Tangerang digerebek Sat Narkoba Polres Jakarta Barat karena diduga dijadikan laboratorium pembuatan sabu. Di lokasi, polisi menangkap seorang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Garis polisi dipasang petugas di salah satu rumah mewah di kawasan Karawaci, Tangerang Selatan yang diduga dijadikan laboratorium pembuatan narkoba jenis sabu. Dari lokasi yang digerebek, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam rumah, termasuk seorang tersangka.
Terungkapnya kasus ini berawal dari penangkapan satu orang yang dilakukan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dari pengembangan ditemukan rumah mewah di kawasan elit yang diduga dijadikan laboratorium dan tempat memproduksi sabu. Polisi masih memeriksa sejumlah barang bukti termasuk sabu yang ditemukan. Diduga temuan ini melibatkan jaringan internasional. Kita sedang melakukan pendalaman, kita sedang melakukan pengejaran. Memang indikasi yang kita temukan dari hasil pengembangan di wilayah Kalideres, wilayah Kalideres Jakarta Barat. Dengan melakukan pendalaman tersebut, kita mengindikasikan kita menemukan lab yang memproduksi sabu. Dan hasil indikasi awal yang bisa kita sampaikan ini adalah jaringan internasional. Sampai saat ini, polisi masih mendalami dugaan adanya pelaku lain yang terlibat dalam pembuatan laboratorium ini. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang pencuri motor di Jember, Jawa Timur babak belur dihakimi warga setelah aksinya dipergoki korban. Pelaku yang sempat membawa kabur motor tersesat dan kembali ke lokasi hingga diteriaki korban. RH, pelaku pencurian motor di depan minimarket di Kecamatan Ajung, Jember tak berdaya usai dihakimi warga setelah aksinya diketahui korban. Pelaku yang sempat membawa kabur motor tersesat dan tak tahu arah hingga kembali ke lokasi pencurian. Korban yang panik seketika melihat pelaku melintas dengan motornya langsung berteriak hingga tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Polisi yang datang langsung membawa pelaku ke Mapolsek Anjung. Dari pemeriksaan, pelaku menggasak motor saat korban baru memarkirkan motornya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti motor korban serta kunci letter T. Dia bingung. Ternyata pelaku ini bingung. Waktu di jalan kembali sana bingung. Dan akhirnya kembali ke TKP itu. Ya, di tempat kejadian pertama itu kembali dan di situ bingung malah menanyakan temennya katanya. Rumah temennya ini. Dan kembalinya ke dekat TKP itu dan kemudian korban mengetahui bahwa itu adalah sepedanya dan teriak. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga ada pelaku lain yang ikut bersama pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto melaporkan. Artis penyanyi dangdut Saipul Jamil akhirnya menghirup udara bebas setelah 5 tahun mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Saipul Jamil ditahan atas kasus pencabulan dan kasus suap. Saya udah duluan yang di lockdown, nggak bisa kemana-mana, jadi seperti itulah rasanya di Bui itu seperti itu. Tapi tetap lebih parah di Bui lah daripada di rumah masih bisa pesan makanan, ya kan? Kalau di sini ya makanannya ala kadarnya aja yang diberikan oleh pemerintah ya, tapi makanannya sungguh luar biasa. Artis dan pendangdut Saipul Jamil akhirnya bebas setelah 5 tahun mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Saat keluar dari lapas, Saipul Jamil disambut oleh keluarga dan kerabatnya. Saya akan mengeluarkan single judulnya Sambutlah Kau Setia. Sambutlah Kau Setia. Jadi orang yang merasa cinta sama saya, kamu tuh setia masih nungguin saya sampai saya benar-benar pulang. Saipul Jamil mendekam di penjara akibat terjerat kasus pencabulan dan kasus suap. Tahun 2016, Saipul Jamil divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kasus pencabulan. Belum lama ditahan, 2017 Saipul Jamil berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran terbukti melakukan penyuapan terhadap panitera sidang untuk mempengaruhi keputusannya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri pakaian beraksi di toko pakaian di Kota Purwakarta, Jawa Barat dengan berpura-pura berbelanja. 4 pelaku berbagi peran untuk mengalihkan perhatian penjaga toko. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mendekati penjaga toko pakaian di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Purwakarta. Tak lama, pria lain datang dan memilih celana. Disusul pelaku lain yang berjaket masuk dan ternyata mengambil celana. Pelaku keluar toko dengan membawa celana di dalam jaket. Pemilik toko telah melaporkan kasus pencurian pada polisi. Dari keempat orang itu dibagi-bagi tugas, yang satu
memberikan mengacaukan si pelayan agar tidak berfokus kepada temannya yang sedang melakukan pencurian. Yang lain memilah-milah berpura-pura mencari barang yang dibeli. Yang dua kemudian yang memasukkan barang di dalam jaket. Polisi kini memburu 4 pelaku komplotan pencuri celana di toko. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pria dan wanita yang ditemukan tewas di Kebon Sengon, Blitar, Jawa Timur ternyata pasangan selingkuh. Korban wanita dibunuh pria selingkuhannya. Apa motif pelaku? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Sergap.